Kalau yang lain pamer cuan, kalau gua pamer nyangkut aja lah ya. Terus dijawab sama McDonald ya kan. Halo sahabat kripto. Sebelum video dimulai saya mau disclaimer dulu. Yang pertama adalah saya bukan penasihat keuangan dan ini bukan ajakan untuk investasi. Video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan sharing informasi secara umum. Oke, kita mulai videonya. Sesuai judulnya, kalau yang lain pamer cuan, kalau gua pamer nyangkut aja lah ya. Jadi kali ini gua mau bahas tentang koin Doge. Jadi di koin ini gua nyangkut lumayan ya sahabat kripto. Ya gua akuin gua kena FOMO sih ya, gara-gara si Kang Elon. Tapi ya gua nggak marah juga sama dia gitu ya. Karena emang awalnya gua istilahnya meremehkan koin meme ini ya sahabat kripto ya dari 2018 gitu ya. Cuman begitu Kang Elon teriak-teriak gitu ya, gue kena FOMO juga gitu ya. Gue juga nggak nyangka gitu ya. Jadi pas dia teriak itu di harga 800 perak ya sahabat kripto. Akhirnya gue ragu-ragu, tapi gue tetap beli sedikit gitu ya. Jadi kalau lu lihat di grafik mungkin gue sekitar di sini gitu ya ngambilnya ya sahabat kripto. Dan karena gue ngambil sedikit, terus gue sempet cuan karena gue tukerin di sini gitu ya. Nah begitu turun lagi gue ragu lagi gitu ya. Nah giliran pas naik gitu ya, di pucuk lagi ujung-ujungnya yang kemarin gue malah serok lagi di sini gitu ya. Ya kan di angka 7.000 perak lah kalau nggak salah ya, dengan harapan $1 gitu ya. Ternyata ya kan pas di 10.000 gue juga nggak take profit ya kan, karena gue yakin banget tuh Elon Musk pom-pomnya kan meyakinkan banget bakalan $1 gitu ya. Ya itulah ya, mungkin gue terlalu serakah juga gitu ya, karena ini gue nggak take profit, ngedrop cut ya kan, masih yakin juga cut, ngedrop lagi cut sampai sekarang akhirnya gue hold aja lah ya. Pusing akhirnya kita nyangkut saudara-saudara. Tapi walaupun gitu, alasan gue untuk tetap ngehold ya karena ini market capnya tinggi ya sahabat kripto, satu ya. Yang kedua, lihat aja tuh, dia kuat juga ya. Ya mudah-mudahan aja terus kuat dan dia nahannya nggak sampai ke turun dari garis ini gitu ya. Alasan keduanya ya tentu aja karena Doge ini mineable proof of work ya sahabat kripto, yang itu berarti dia punya blockchain sendiri di luar Bitcoin ataupun Ethereum gitu ya. Jadi hebat loh ini Doge ini kalau mau dipikir-pikir, walaupun meme ya, walaupun meme coin, dia ada blockchain sendiri gitu ya. Dan pasarnya pun luas ya, udah banyak tuh yang listing dia tuh, ya kan? Tuh, nggak sampai bawah tuh, banyak lah ya. Jadi rata-rata exchange udah ngelisting dia gitu ya. Tinggal use case-nya aja berarti ya sahabat kripto. Ya Elon Musk kan katanya use case-nya SpaceX sudah dulu kan ada beritanya tuh terima Doge ya kan. Nah kalau use case-nya nambah lagi ya gue masih yakin sih ya, kayaknya bisa nih $1 gitu ya. Atau mungkin bahkan bisa ke $2, ya nggak ada yang tahu juga ya sahabat kripto. emang kita kan bukan time traveler ya kan. Jadi nggak tahu ke depannya berapa gitu. Yang jelas banyak berita menarik ya sahabat kripto. Oke, kita langsung bahas aja deh. Yang pertama, gua nemu berita ini di tanggal 14 Januari ya. Tuh, 14 Januari si Elon Musk nge-tweet Tesla merge, mungkin tipenya kali ya, buyable with Dogecoin, jadi bisa beli sama Doge gitu ya. Ada lagi use case-nya. Tapi gue perhatiin tweetnya Elon Musk ini nggak sesakti zaman dulu ya. Kesaktiannya sudah menurun gitu ya, kesaktian tweetnya. Selanjutnya ada berita ini nih sahabat kripto, pengembang Dogecoin mempublikasikan peta jalan pertama. Jadi selama ini dia nggak punya roadmap gitu ya. Tapi bagus ya, yang setahu gue dia udah diambil alih sama Dogecoin Foundation gitu ya. Apa itu Dogecoin Foundation? Gua ngambil dari liputan 6 nih kalau nggak salah ya. Didirikan pada 2014, organisasi ini sempat dibubarkan. Jadi dulu udah ada nih Dogecoin Foundation, terus bubar, terus sekarang berdiri lagi gitu ya. Dogecoin Foundation kembali berdiri. Dogecoin Foundation mencari pendanaan selama 3 tahun untuk kembali mempekerjakan staff. Nah, gitu loh. Nah, yang menarik ini nih, ya kan? Judulnya Elon Musk jadi anggota Dewan Pendiri Dogecoin bersama pendiri Ethereum, Vitalik Buterin. Nah, jadi kalau lu lihat di websitenya gitu ya, nih boardnya nih ya kan, Gary Lance, DW Founder and Dogecoin Community, veteran ya kan.
Terus ini nih yang ngejalanin nih gitu ya. Tuh Ross Nicole, Timothy Stebbing. Nah, advisernya ini Jared Birchall, representing Elon Musk Legal and Financial. Nah, ini Jared Birchall ini mempresentasikan Elon Musk gitu ya. Dan yang menarik, mereka juga ngajakin si Satoshi Nakamoto atau ini Billy Markus ya kalau nggak salah. Nah, ini dia yang nyiptain blockchain-nya ya gitu ya. Tapi dia sendiri ngebuang koinnya. Itu kan Billy Markus gitu ya beritanya gitu ya. Terus di sini ada Max Keller. Nah, terakhir nih ada Vitalik Buterin gitu ya. Jadi ini alasan-alasan gue kenapa walaupun nyangkut ya udah cuek aja gitu ya. Terutama gue salut juga sih ini sama Elon Musk gitu. Dia konsisten loh ngebelain Dogecoin ini gitu ya. Kan kalau dia aja konsisten ya udah, kita ini aja lah, hold aja lah. Terakhir gue mau main ke Twitternya si Satoshi Nakamoto atau Billy ya. Dia yang nyiptain Dogecoin ini gitu ya. Nah, ini dia kasih informasi nih di pin tweetnya. This is my successor to the crappy Dogecoin Doodles collection. Ada NFT gitu ya. Udah mulai ya dibangun gitu ya. Dan yang menarik nih tadi gue lihat apa ya? Nah, ini nih. Si Satoshi Nakamoto ini dia nge-reply tweetnya si McDonald gitu ya. Kita langsung aja ya, langsung coba ke McDonaldnya ya. Nah, jadi di tweet McDonald yang ini nih, ya kan di pin tweetnya kita buka ya. Nah, si Satoshi 12 jam yang lalu gitu ya, dia nge-tweet I wanna fry gitu ya. Terus dijawab sama McDonald ya kan, dengan si Doge-nya lagi makan kentang gitu ya. Nah, kita lihat aja ya, kita coba klik ini ya, show replies ya. Nah, ini dia nih, dia bilang saya mau kentang, dia bilang, dijawab ya kan sama McDonald. Apakah ini sinyal McDonald bakalan bisa terima pembayaran Dogecoin? Kita lihat aja nanti ya sahabat kripto ya. Langsung tuh rame dijawab itu kan. Terus ada yang bilang ya kan, kita tunggu ya kan. Nih banyaklah komen-komen orang gitu ya. Dan kalau lu lihat si Billy ini istilahnya nge-tweet tuh kalau nggak salah nih jam 12 malam kemarin ya, berarti ya 20 Januari, sekitar 14 jam yang lalu gitu ya. Udah ada 992 retweet, 1800. Dan balasan McDonald ini gitu ya udah dapet tanggapan 3000 retweet gitu kan, 8000 love sama komen 1100 gitu ya. Dan retweet orang juga gue seneng yang liatnya banyak meme lucu gitu. Hey kid, wanna buy some wow? When McDonald accept Doge and you get all the French fries, widih, ya kan? Tuh udah banyak bikin gambar-gambar lucu ya. Gua rasa cukup ya sahabat kripto tentang Doge ini gitu ya. Ya udah, mau nggak mau gimana, daripada cut loss ya kan. Kalau gue sih pantang cut loss ya kan, biarin nyangkut bodoh amat ya kan. Harus untung pantang cut loss. Oke, demikian sahabat kripto, gua pamit, bye bye sahabat kripto.